sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun dengan keadaan yang virtual. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan teman-teman saya sekalian. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya kali ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Manalus, NIM 1840 Prodi Akuntansi Sore SPI Sultan Agung Pematang Siantar, tugas Lembaga Keuangan Bank. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan leasing di Indonesia ini. Di akhir presentasi nanti, semoga Bapak dan teman-teman dapat memahami sedikit tentang presentasi saya. Baiklah, akan saya mulai. Perusahaan leasing atau multi-finance masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang memiliki kredit macet. Penarikan kendaraan tanpa melalui pengadilan negeri ini sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwanto Wiratno, mengatakan saat ini ada simpang siur pendapat di masyarakat pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 17 tahun 2019 tanggal 6 Januari 2020 soal fidusia. Padahal putusan ini memperjelas pasal 15 Undang-Undang Ikatan Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Bambang W. Budiawan mengatakan para leasing harus menyampaikan tata cara penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan seperti motor atau mobil yang sesuai dengan undang-undang fidusia di depan. Maksudnya di depan, kata Bambang, seluruh leasing untuk mempertegas bunyi perjanjian fidusia di awal sebelum kredit tersebut berjalan sehingga para nasabah mengetahui tindakan-tindakan seperti apa yang mencederai janji atau wan prestasi. Dalam putusan tersebut, pihak leasing tetap bisa menarik kendaraan motor maupun mobil yang proses kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian alias macet. Penarikan pun harus dilandaskan pada perjanjian yang jelas, maksudnya klausul-klausulnya diketahui kedua belah pihak atau cedera janji antara debitur dan kreditor. Mengapa perusahaan leasing masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan? Berikut akan saya bahas. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Simak saja bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Adanya bunyinya seperti ini. Sepanjang pemberi hak fidusia atau debitur telah mengakui adanya cedera janji atau wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia atau kreditor untuk dapat melakukan eksekusi sendiri atau dengan disebut parate eksekusi. Mahkamah Konstitusi itu juga menyatakan mengenai wan prestasi antara pihak debitur dan kreditor harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi. Jadi ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya, juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perusahaan multi-finance yang tidak diperkenankan menarik objek jaminan fidusia secara sepihak dinilai akan memberikan dampak buruk ke perekonomian. Hal ini karena aturan tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan kredit bermasalah atau non-performing financing atau yang disingkat dengan NPF. Kepala Departemen Pengawasan Ikatan Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Bambang W. Budiawan
mengungkapkan potensi ini terjadi pada konsumen yang memiliki potensi tinggi enggan membayar. Hal ini justru akan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan. Tak hanya perusahaan multifinance, menurutnya aturan tersebut juga akan berdampak terhadap perbankan dan dunia otomotif. Hal ini karena bank sebagai pemberi pinjaman juga akan terpengaruhi dengan adanya peningkatan NPF perusahaan multifinance. Dengan begitu, menurutnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan pembiayaan akan terus menurun. Bambang menjelaskan, dibutuhkan dukungan kepada industri multifinance diperlukan agar iklim usaha penuh kepastian dan market friendly bagi tumbuh kembangnya industri multifinance yang akan berdampak positif bagi perekonomian. Selama ini bisnis model perusahaan leasing hanya mengandalkan uang muka atau down payment atau DP tertentu dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Bayangkan, hanya bermodal uang muka 10% atau lebih kecil, seseorang sudah bisa membawa kendaraan meski BPKB sebagai jaminan atas nama debitur. Jika terjadi one prestasi, maka kreditur akan mengeksekusi sebagai pemegang fidusia. Permasalahan muncul ketika debitur tidak membayar angsuran dan macet, dan dalam praktiknya terkadang melibatkan pihak ketiga untuk menarik kendaraan hingga terjadi ekses atau keributan. Namun, terkadang debitur macet ini sulit dihubungi dan tidak kooperatif dan mempertahankan kendaraannya. Padahal, dia telah lalai membayar kewajibannya. Ada juga debitur macet justru minta perlindungan lembaga swadaya masyarakat agar tidak dikejar pihak ketiga. Selama ini, perusahaan leasing mengklasifikasi 4 kategori debitur yang macet. Yang pertama, nasabah ada, unit, sepeda motor atau mobil ada. Yang kedua, nasabah ada, unit, baik sepeda motor atau mobil tidak ada. 3. Nasabah tidak ada, unit, sepeda motor atau mobil ada. Yang keempat, nasabah tidak ada, unit baik sepeda motor atau mobil tidak ada. Nah, untuk kategori 2, 3, dan 4 tentu tidak bisa melewati pengadilan. Padahal, para debitur ini macet dan belum lunas dan menimbulkan kerugian bagi leasing. Ada unit yang hilang, dijual atau digadaikan. Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan ialah 1. Perusahaan multifinance sepertinya akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Bisa saja DP dinaikkan, lalu manajemen resiko diperketat. Tentu tidak mudah lagi bagi perusahaan multifinance memberikan pembiayaan. Efek positif dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perusahaan multifinance akan lebih hati-hati, lebih mempertahankan kualitas dengan debitur-debitur yang potensial dan resiko yang rendah. Tidak ada jor-joran lagi dan obral DP. Yang kedua, leasing akan lebih selektif agar terhindar dari jebakan debitur-debitur sontoloyo. Bayangkan, jika debiturnya sulit dihubungi, kendaraannya tidak ada, atau mungkin digadaikan atau dijual, masa sih mau masih mengurus pengadilan untuk eksekusi? Yang ketiga, jangan biarkan industri keuangan berjuang sendiri. Otoritas jasa keuangan sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya multifinance ini. Setidaknya, tak selalu menyalahkan multifinance jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing. Yang keempat, pihak leasing juga harus membekali para debt kolektornya berupa sertifikat dan dokumen-dokumen yang membuktikan nasabah melakukan one prestasi atau cedera janji kredit. Juga seluruh masyarakat agar membaca lebih detail lagi setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor. Tujuannya agar mengetahui risiko jika melakukan one prestasi ke depannya. Menurut saya masih banyak masyarakat yang kurang memahami isi perjanjian lantaran sudah tergiur dengan kendaraan yang dibelinya. Bahkan terkadang para debitur jauh lebih galak dibanding kreditur yang sedang meminta iuran atau kewajibannya. Yang kelima, selain berdampak pada ekonomi, perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur secara seimbang akan memberikan dampak sosial yang positif. Biasanya, di lapangan akan terjadi kerawanan, baik itu keributan ataupun perlawanan yang lainnya.
misalnya memicu bentrokan dan sebagainya. Saya berharap nantinya apabila ada keseimbangan perlindungan ini bisa mengurangi dampak sosial yang kurang baik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.